Baiklah, pada kesempatan kali ini saya mewakili kelompok 8 akan membahas beberapa tahapan uji ANAFA 2 jalur dengan sebuah kasus yang merupakan tugas statistika farmasi yang diampu oleh Ibu Dina Christine Ayuning Putri. Kami dari kelompok 8 ada Parinda Utami, Maria Eustakia Dewi Raya, Helena Gustiani Lesing, Maria Francisca Jessica Lende, dan Foni Patricia Lombo. Sebelum saya melanjutkan, kita perlu tahu bahwa uji ANAFA 2 jalur ini bertujuan untuk mengamati apakah masing-masing variabel memberikan pengaruh terhadap respon yang diamati dan mengamati apakah interaksi antar variabel memberikan pengaruh terhadap respon yang akan diamati. Sebelum membahas suatu kasus, kita sangat perlu tahu prinsip pengujian yang akan dilakukan pada uji ANAFA 2 jalur ini. Yang pertama yaitu hitung jumlah kuadrat. Ada jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat variabel A dan B, jumlah kuadrat interaksi antar variabel A dan B, serta jumlah kuadrat dalam. Yang kedua, hitung derajat bebas. Ada derajat bebas variabel A dan B, derajat bebas interaksi antar variabel A dan B, derajat bebas total, dan derajat bebas dalam. Kemudian yang ketiga ada hitung kuadrat rata atau yang biasa disebut dengan mean square. Di sini kita juga akan menghitung mean square variabel A dan B, mean square interaksi antar variabel A dan B, serta mean square dalam. Kemudian yang keempat kita akan hitung nilai F, ada FOA, FOB, dan FOAB. Yang kelima kita akan menentukan F-tabel, dan yang terakhir kita akan mengambil kesimpulan. Jika F0 lebih besar daripada F-tabel, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Sedangkan jika F0 lebih kecil atau sama dengan F-tabel, maka tidak ada perbedaan yang signifikan. Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan disimak video berikut. Jadi di sini ada sebuah kasus, yaitu Kepan melakukan uji daya sebar terhadap gel anti jerawat yang telah disterilisasi menggunakan autoklaf dengan variasi suhu dan durasi sterilisasi. Diperoleh data selisih daya sebar sebelum dan sesudah sterilisasi sebagai berikut. Berikut lampiran datanya. Pada kasus ini, variabel bebasnya terdiri atas durasi dan suhu, sedangkan variabel terikatnya yaitu daya sebar. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan terjawab dengan melakukan prinsip pengujian yang diberikan pada slide kedua tadi. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah analisa deskriptif. Untuk lebih mudah dipahami, kita perlu mengidentifikasi kelompok terlebih dahulu. Jadi pada kasus ini, kita dapat membagikan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok A yang merupakan suhu, kelompok B yaitu durasi, serta kelompok C atau interaksi antar variabel suhu dan durasi. Jadi kelompok A ini terbagi 2 lagi, yaitu A1 dan A2. Begitu juga dengan B, terdiri atas 2 yaitu B1 dan B2. Nah, kelompok C merupakan bagian dari setiap kotak ini. Jadi, setiap kotak ini merupakan interaksi antar variabel A dan variabel B. Kemudian, setelah itu kita akan melakukan analisis deskriptif. Hal yang pertama kita cari adalah nilai N, atau merupakan jumlah subjek dalam kelompok. Kemudian jumlah data, kemudian jumlah data ketika dikuadratkan. Jadi misalnya, saya ambil contoh pada interaksi antar A1 dan B1, ini datanya. N-nya ada 5, jumlah subjeknya ada 5. Kemudian kita totalkan jumlahnya, mendapatkan hasil 112,9. Dan ketika kelima data ini dikuadratkan, mendapatkan hasil 2551,98. Hal tersebut juga kita lakukan pada interaksi antar variabel yang lain, misalnya A2 dengan B1, A1 dengan B2, maaf ini saya salah tulis, ini harusnya B2, A1 dan B2, dan A2 dengan B2. Kemudian kita mentotalkan, misalnya saya ambil contoh, total dari jumlah subjek pada A1. Jadi total subjeknya ada 10, ini dia, ada 10 subjek, dan ketika ditotalkan ke 10 data tersebut, mendapatkan hasil 272,5, dan ketika dikuadratkan mendapatkan hasil 7.649,62. Begitu juga dengan
A2, B1, dan B2-nya kita totalkan. Setelah kita totalkan, maka akan kita totalkan jumlah keseluruhan. Nah, jadi di sini ada yang totalnya itu 20, artinya di sini ada 20 data. Kemudian jumlah dari ke-20 data itu adalah 1384,4, dan ketika ke-20 data tersebut dikuadratkan, mendapatkan hasil 156.033,29. Kemudian langkah kedua kita akan menentukan nilai JKT atau jumlah kuadrat total. Di sini ada rumusnya, yaitu sigma X kuadrat total dikurang sigma X total dikuadratkan per N. N merupakan jumlah subjek total tadi yang hasilnya 20, karena kita masukkan dalam rumus. Tadi kita juga sudah mendapatkan jumlah X kuadrat totalnya, yaitu 156.053,24. Kemudian kita memasukkan jumlah sigma X totalnya, kemudian kita kuadratkan, kemudian per 20, jumlah subjek total tadi. Setelah dijumlahkan, maka akan mendapatkan hasil, yaitu 60.225,72. Kemudian yang ketiga, kita akan menentukan jumlah kuadrat antara suhu A, atau yang biasa disebut dengan JKA. Rumusnya adalah sigma XA dikuadratkan per NA dikurang sigma X total dikuadratkan per N. Jadi ketika tadi variabel A tadi kan ada 2. Maka di sini kita jumlahkan sigma A, berarti sigma A1 per A2. Kemudian sigma X total dikuadratkan per N. Kemudian kita memasukkan nilai yang kita sudah dapat tadi dari slide yang sebelumnya, dan akan didapatkan hasil 35.229,618. Kemudian kita masuk ke langkah keempat, yaitu menentukan jumlah kuadrat antara durasi atau variabel B-nya, atau yang bisa disebut dengan JKB. Di sini JKB adalah rumusnya, hampir sama dengan rumus JKA, yaitu sigma XB dikuadratkan per NB dikurang sigma X total dikuadratkan per N. Jadi, tadi variabel B juga terbagi atas 2, yaitu B1 dan B2. Maka kita jumlahkan, kemudian dikurangkan. Setelah kita memasukkan semua data yang sudah didapat tadi, akan dapat hasil, yaitu 14.753,312. Langkah kelima, kita menentukan jumlah kuadrat antara A dan B, atau yang biasa disebut dengan JKAB. Nah, rumusnya di sini adalah sigma X AB dikuadratkan per NAB dikurang sigma X total dikuadratkan per N dikurang JKA dan dikurang JKB. Setelah itu kita uraikan A1, B1, A1, B2, A2, B2, A2, B1, dan A2, B2. Kita uraikan satu-satu. Kita masukkan hasilnya sesuai data yang sudah kita dapat tadi. Kemudian akan mendapatkan hasil, yaitu 10.116,2. Kemudian langkah ke-6, yaitu menentukan jumlah kuadrat dalam. Jadi rumus jumlah kuadrat dalam tadi sangat mudah. Kita cuma mengurangi jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat variabel A, dikurangi jumlah kuadrat variabel B, dan jumlah kuadrat interaksi antar variabel A dan B. Kemudian kita memasukkan nilainya yang sudah kita dapat tadi, maka didapatkan JKD yaitu 126,140. Lalu langkah ke-7 yaitu menghitung derajat kebebasan atau DF. A yaitu jumlah data kelompok A, B yaitu jumlah data kelompok B, dan N merupakan jumlah subjek total. Jadi di sini ada rumusnya. Jadi rumus derajat kebebasan variabel A yaitu A dikurang 1. Jumlah datanya tadi ada 2, jadi dikurang 1, maka hasilnya 1. Begitu juga dengan derajat kebebasan B. Jumlah data B tadi kan ada 2, kemudian dikurangi 1 seperti dimasukkan ke dalam rumus, maka akan mendapatkan 1 juga.
Kemudian derajat kebebasan A dan B, ini kita kalikan derajat kebebasan variabel A dan derajat kebebasan variabel B. 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian derajat bebas totalnya, yaitu N kurang 1, atau jumlah subjek total tadi dikurangi 1, maka 20 kurang 1 sama dengan 19. Dan yang terakhir yaitu derajat kebebasan dalam. Rumusnya yaitu N dikurang AB. Jumlah subjek total dikurang variabel A dikali variabel B. 20 dikurang jumlah data tadi, yaitu 2 dikali 2, berarti 20 kurang 4, yaitu 16. Kemudian langkah ke-8, yaitu menghitung mean square. Jadi untuk menentukan mean square ini, tinggal dibandingkan saja nilai jumlah kuadrat kelompok per DF kelompok. Nah, kita sudah dapat hasilnya, jadi tinggal dimasukkan saja. Seperti ini, misalnya mean square A, kita membandingkan jumlah kuadrat variabel A dibandingkan dengan derajat kebebasan variabel A. Setelah kita masukkan nilainya, maka akan dapatkan hasil. Lalu langkah 9 yaitu menentukan F hitung. F hitung masing-masing kelompok dapat dicari dengan membandingkan mean square kelompok terhadap mean square dalam. Jadi mudahnya, setiap variabel dan interaksi ini dibandingkan dengan mean square dalam, maka didapatkan hasil seperti ini. Teman-teman bisa melihat hasil yang sudah didapat di slide-slide sebelumnya. Lalu langkah selanjutnya yang ke-10 yaitu menentukan F-tabel. Asumsi taraf kepercayaan yang digunakan pada kasus ini yaitu 95% dengan alfa atau titik kritisnya yaitu 0,05. Jadi kita menggunakan F-tabel yang alfanya 0,05. Untuk menentukan F-tabel, misalnya FA, di sini terdapat titik kritisnya, kemudian derajat kebebasan kelompok A dan derajat kebebasan dalam. Nah, jadi kita akan cara membaca tabelnya yaitu DF setiap kelompok A, B atau interaksi antar variabel A dan B sebagai pembilang dan DF-nya sebagai penyebut. Nah, misalnya di sini derajat kebebasan kelompok A sebagai pembilang dan derajat kebebasan dalam sebagai penyebut. Berarti 1/16. Maka ini 1/16. Jadi kita dapatkan hasil F-tabel yaitu 4,49. Hal yang sama kita lakukan juga pada FB dan F interaksi variabel A dan B. Kebetulan ini semua nilainya sama, karena derajat kebebasan variabelnya juga 1 dan derajat kebebasan dalamnya otomatis sudah sama, yaitu 16. Jadi kita dapatkan hasil yaitu 4,49. Untuk memudahkan melihat semua hasilnya, kita bisa membuat tabel ringkasan seperti tabel berikut. Jadi kita dapat melihat DF, jumlah kuadrat, mean square, F0, dan F-tabel dari setiap variabel. Dari setiap variabel A, B, variabel interaksi AB, dan variabel totalnya juga. Variabel dalamnya, dan ketika ditotalkan berapa. Kemudian di sini kami akan buat kesimpulan. Dari hasil uji daya sebar terhadap gel anti jerawat yang telah disterilisasi menggunakan autoklaf dengan variasi suhu dan durasi sterilisasi dengan tingkat kepercayaan 95%, alfanya 0,05, maka didapatkan kesimpulan atau jawaban dari pertanyaan yang ada pada awal kasus, yaitu 1. Variabel variasi suhu dan variabel durasi sterilisasi dapat mempengaruhi daya sebar. Kedua, dari uji ini didapat F0 lebih besar daripada F-tabel, yaitu 1871,357 lebih besar daripada 4,49 dengan tingkat kepercayaan 95%, alfanya 0,05, yang berarti bahwa variabel durasi sterilisasi secara signifikan dapat mempengaruhi daya sebar. Dan kesimpulan terakhir yaitu dari uji ini didapatkan hasil dari interaksi antara variabel variasi suhu dan variabel durasi sterilisasi, yaitu
F0 lebih besar daripada F tabel 1283,146 lebih besar daripada 4,49, yang berarti bahwa interaksi antara variabel variasi suhu dan variabel durasi sterilisasi secara signifikan dapat mempengaruhi daya sebar. Demikian beberapa tahapan ujian alfa 2 jalur dengan sebuah kasus yang diberikan tadi. Semoga teman-teman dan semua yang menonton ini dapat mengerti. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa.